Pertanyaan pertama, bisakah jelaskan secara singkat bagaimana terciptanya Alkitab? Apakah sudah ada dari dahulu atau bagaimana? Dan mengapa perjanjian baru kita 27 kitab, mengapa tidak 33 atau 35 kitab? Apakah kanon pasti benar jika arkeologi menemukan surat Paulus untuk jemaat di Yudea, kanon berubahkah? Dari mana Alkitab kita muncul? Nah, Alkitab itu bukan langsung muncul dalam bentuk sebuah buku seperti sekarang. Itu bukunya sendiri-sendiri dan waktu menulisnya itu juga tidak sekaligus. Seluruh Alkitab itu kira-kira butuh 1500 tahun untuk menulisnya. Mulai dari zaman Musa kira-kira tahun 1400 sebelum Yesus sampai dengan tahun 400 sebelum Yesus datang. Jadi ada 1000 tahun. Perjanjian lama sendiri 1000 tahun ditulis. Lalu perjanjian baru sendiri itu kira-kira 50 tahun. Setelah Yesus naik ke surga, mulai tahun 50-an sampai dengan akhir abad 1. Batu baru ditulis semua. Nah, sehingga ditulisnya itu sangat lama, sampai 1500 tahun. Yang nulis itu juga banyak orang, kira-kira 40-an orang. 40-an orang itu kalau 1500 tahun, satu generasi itu 40 tahun, itu kira-kira 40 generasi. Ditulisnya juga beda-beda tempatnya. Kalau hitung pakai benua, maka Alkitab itu ditulis di 3 benua. Eropa, Asia, dan Afrika. Ya. Nah, nanti kita bisa lihat baru ada proses kanonisasi. Di dalam perjanjian lama, nanti kita bisa lihat banyak yang percaya bahwa kanonisasi perjanjian lama itu zaman Esra. Nanti mengumpulkannya menjadi 39 kitab. Tapi sebenarnya kanon Ibrani itu tidak 39 kitab. Itu 22. Ya, 22 kitab. Dan nomor 1 Kejadian, bukan Kejadian sampai Maliaki, Kejadian sampai Tawarik. Ya. Nah, nanti pada masa ya tahun 300-an sebelum Masehi itu kita bisa melihat bahwa Alexander the Great itu menguasai dari Makedonia, menguasai Yunani, lalu dengan Yunani dia mulai menguasai seluruh dunia pada waktu itu, dia menaklukkan seluruh dunia, lalu dia memprogramkan satu program yang namanya Helenisasi. Helenisasi itu adalah satu proses peyunanian dunia, dunia diyunanikan. Maka arsitekturnya arsitektur Yunani, ya, olahraganya Yunani, ilmu pengetahuannya Yunani, filsafatnya Yunani. Makanya kita punya ilmu sekarang tuh logi-logi semua tuh ya, teologi, psikologi, sosiologi, logi-logi semua tuh dari Yunani semua. Filsafatnya Yunani, arsitekturnya, patung-patungnya, seninya Yunani. Dan salah satu yang penting itu adalah bahasanya tuh bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani itu akhirnya menjadi lingua franca, bahasa internasional. Kalau kamu nggak pakai Yunani, nggak bisa. Ya. Nah, karena itu orang Ibrani pun nama harus 2 minimal. Punya nama Ibrani tapi punya nama Yunani. Ada orang nama Ibraninya Lewi, tapi nama Yunaninya Matius. Maka Matius sama dengan Lewi. Ya. Nah, ada orang nama Ibraninya Yosua, tapi nama Yunaninya Yesus. Jadi Yesus sama Yosua itu sama. Ya. Ada orang nama Ibraninya Yehuda, tapi nama Yunaninya Yudas. Jadi Yudas itu sama dengan Yehuda. Ya, gitu. Nah, maka kita bisa lihat akhirnya lama-lama semua orang ngerti Yunani, bahasa Ibrani ini mulai langka. Sementara Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Supaya bisa baca, maka ada program proyek dari dinasti Ptolemeus Mesir untuk kelengkapan perpustakaan Alexandria Mesir, minta supaya Taurat Perjanjian Lama itu ditranslate ke Yunani. Namanya Septuaginta. Nah, saudara, dulu orang bentuk kuno Alkitab itu kan gulungan. Bukan kayak kita sekarang seret-seret, itu gulungan itu ya. Nah, maka untuk bayangkan satu kitab kalau digulung itu bawa spanduk besar itu ya. Karena itu begitu ditranslate ke Yunani yang tebal-tebal panjang-panjang itu dibagi-bagi. Maka ternyata Tawarik itu tebal sekali, panjang, maka dibagi 2. 1 Tawarik, 2 Tawarik. 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Esra dan Nehemia itu dulu satu kitab, tapi akhirnya dibagi. Menjadi Esra sendiri, Nehemia sendiri. Dulu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Mika, Nahum, semua itu satu kitab. Tapi ternyata itu dibagi-bagi, sehingga akhirnya jumlahnya jadi 39. Aslinya cuma 22. Jadi 22 kitab kanon Ibrani itu ya sama juga dengan kita. Ya, susunannya kita ikut kanon Yunani, makanya Maleaki. Ya, Maleaki
Nanti ada masa 400 tahun di antara itu, lalu muncullah Deuterokanonika, Yudit, Tobit, Makabe, dan lain-lain masuk di 400 tahun itu. Lalu penulisan perjanjian baru 27 kitab. Kenapa 27? Ya sebenarnya agak sulit untuk mengatakan ya, karena kita percaya juga bahwa secara supranatural Roh Kudus atau Tuhan bekerja di dalam proses kanonisasi itu. Ada yang hilang. Kita punya 2 surat Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus. Padahal sebenarnya surat 1 Korintus kita yang sekarang itu adalah 2 Korintus. 2 Korintus kita yang sekarang mestinya 3 Korintus. Berarti ada 1 Korintus yang awal itu hilang. Lalu saudara baca juga di dalam Alkitab dikatakan untuk kepada Kolose. Surat yang untuk Kolose dibaca di Laodikia. Surat untuk Laodikia dibaca juga di Kolose. Berarti ada 1 surat. Kolose ada. Laodikia kayaknya hilang. Jadi hilang. Tapi pertanyaannya adalah seandainya surat Laodikia tahu-tahu ditemukan, apakah kita menambah menjadi kitab 28? Kan secara teologis begini, apakah kanon sudah close atau masih open? Nah, saya percaya kanon sudah close karena rasanya aneh kalau sudah 2000-an tahun ini ternyata Tuhan menyembunyikan satu kitab yang kita tidak ketemukan sampai sekarang. Ya. Nah, karena itu juga maka kita punya kitab 27 39 PL. Itu beda dengan Katolik. Karena Katolik mereka menambah Deuterokanonika itu. Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe. Tapi Protestan itu menolak. Kenapa? Karena Deuterokanonika itu hanya ada untuk perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Kenapa Protestan menolak Deuterokanonika? Banyak alasan. Salah satunya adalah di dalam kanon Ibrani tidak pernah masuk itu Deuterokanonika. Itu sebabnya kita konsisten menerima ikut kanon Ibrani, maka 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru.